Ada sebuah hadis dari Ibnu Majah dan Abu Daud yang berbunyi, barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga saya sendiri selaku presenter dapat menjelaskan presentasi pada hari ini. Salawat salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Hadi Prana Abadi SPDI MPDI selaku dosen mata kuliah agama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Syafriani dari jurusan Akuntansi S1. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hukum Islam, HAM, dan demokrasi dalam perspektif Islam. Hukum Islam, jika kita berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran kita adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Hukum Islam tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum Islam, baik dalam pengertian syariat maupun fikih, dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama, ibadah mahdhah merupakan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Yang kedua, ibadah ghairul mahdhah adalah ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga berkaitan dengan sesama makhluk seperti membantu orang miskin yang membutuhkan, menolong orang tua, menghijaukan lingkungan, mengikuti kerja bakti, dan sebagainya termasuk bagian dari ibadah ghairul mahdhah karena bisa dinalar serta termasuk dalam aktivitas mulia. Bagian hukum-hukum Islam. Al-Ahkam Asy-Syakhsiyah adalah hukum keluarga, Al-Ahkam Al-Jinayat adalah hukum pidana, Al-Ahkam Al-Mufarad adalah hukum acara peradilan, Al-Ahkam Al-Maliyah adalah hukum perdata dan tata usaha, Al-Ahkam Al-Dusturiyah adalah hukum tata negara, Al-Ahkam Ad-Dauliyah adalah hukum internasional, Al-Ahkam Al-Iqtisadiyah wa Al-Maliyah adalah hukum ekonomi dan keuangan. Tujuan hukum Islam. Yang pertama, memelihara agama. Islam memberikan perlindungan kepada penganut agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan mereka. Yang kedua, memelihara jiwa. Hukum Islam wajib melindungi hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan hidup mereka. Yang ketiga, memelihara keturunan. Dalam hukum Islam, memelihara keturunan sangat penting. Karena itu, keturunan yang berkelanjutan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah dan dilarang melakukan perzinahan. Yang keempat, memelihara akal. Seseorang tidak akan dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat. Yang kelima, memelihara harta. Menurut ajaran Islam, kekayaan adalah hadiah dari Tuhan kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Karena alasan ini, manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi oleh hak mereka untuk mendapatkan properti dengan cara yang sah. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sejarah HAM. Dilihat dari sejarahnya, umumnya para ahli di Eropa berpendapat bahwa kelahiran hak asasi manusia dimulai dengan kelahiran Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris, piagam yang menyatakan raja tidak kebal hukum. Kemudian disusul dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689 bahwa manusia setara di hadapan hukum. Perkembangan selanjutnya dari hak asasi manusia ditandai dengan munculnya Deklarasi Kemerdekaan Amerika
pada tahun 1776 bahwa semua orang diciptakan sama. Kemudian disusun Deklarasi Prancis pada tahun 1789 dan lahirlah konsep The Rule of Law. Hingga akhirnya lahirlah perumusan universal hak asasi manusia yang dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 yang disahkan secara langsung oleh Persatuan Negara-Negara. HAM dalam pandangan Islam. Konstruksi HAM dalam pandangan Islam pada dasarnya termaktum dalam Piagam Madinah 624 Masehi. Piagam tersebut berisikan perlindungan kebebasan beragama dan beribadah, persamaan hak dan kewajiban, serta persamaan di depan hukum. Prinsip-prinsip HAM. Yang pertama, martabat manusia. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Isra ayat 70, artinya sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Yang kedua, hak atas harta benda sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Yang ketiga, kebebasan menyatakan pendapat seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Imran ayat 110, artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Yang keempat, kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragama ini dengan jelas disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Yang kelima, hak jaminan sosial seperti dinyatakan Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Yang keenam, seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Perbedaan prinsip HAM. Ada perbedaan prinsip antara hak asasi manusia dari sudut pandang Barat dan Islam. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat yaitu antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia, serta filosofi sebagai satu-satunya sumber pemahaman. Sedangkan sudut pandang Islam memiliki makna teosentris, yaitu semuanya berpusat pada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pemahamannya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos atau kratein. Menurut artinya, secara harfiah yang dimaksud dengan demokrasi yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi Islam adalah sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu musyawarah atau syura, persetujuan atau isma, dan penilaian interpretatif yang mandiri atau ijtihad. Prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Yang pertama, musyawarah atau asyura. Penjelasannya terdapat pada Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang kedua, keadilan atau al-adalah. Penjelasannya terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, al-musawah atau kesejajaran, terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu, seseorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang keempat,
memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Penjelasannya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 58. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Yang kelima, tanggung jawab atau al-masuliyah. Seperti yang terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang keenam, kebebasan atau al-hurriyah. Penjelasannya terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 104. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk audiens semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.